Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Jadi saya beri gambaran umumnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan membuat instrumen. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Jadi segala alat yang digunakan untuk mengukur, nanti dari alat yang digunakan mengukur akan diperoleh data-data. Nah, data yang sudah kita peroleh nanti akan kita analisis dengan menggunakan metode statistik. Nah, sebelum kita menganalisis data tersebut, kita akan menganalisis apakah alat yang kita gunakan itu merupakan alat yang valid atau yang reliable. Jadi karena tema hari ini adalah validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen atau alat ukur alat mengambil data yang kita gunakan itu valid dan reliable. Nah, jadi kata validitas itu dari kata ini, dari kata validity yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi menurut Aswar. Kalau reliabilitas itu dari kata reliability yang artinya itu adalah keajekan pengukuran. Jadi maksud dari pernyataan ini sebagai berikut. Jadi misal kita punya instrumen, nanti kurang lebih di evaluasi pembelajaran validitas itu ada dua. Ada validitas yang berupa konten, ada yang berupa hitung. Nah, kita pada pada apa namanya perkuliahan ini statistik ini kita akan melihat mengukur suatu alat atau instrumen itu berdasarkan perhitungan apakah dia valid atau tidak. Kalau ada pertanyaan, Pak, alat instrumen atau alat yang valid itu seperti apa, Pak? Alat yang dikatakan suatu alat yang valid itu adalah alat yang valid itu bahasa lainnya layak ya. Suatu instrumen itu dikatakan valid apabila dia itu bisa membedakan dengan baik yang tidak bisa dengan yang bisa. Jadi itu yang namanya suatu alat ukur yang valid atau layak digunakan. Saya ulangi ya. Suatu instrumen itu kalau dikatakan valid kalau alat ukur itu bisa membedakan orang yang tidak bisa dengan yang tidak bisa ketika mengerjakan soal tersebut. Ketika mengerjakan instrumen tersebut, bukan soal, instrumen tersebut itu yang namanya valid. Nah, terus kemudian kalau reliable itu apa? Instrumen itu dikatakan reliable kalau dia itu bisa ajek. Ajek itu bahasa Inggrisnya konsisten. Jadi alat itu konsisten. Dipakai hari ini konsisten, dipakai hari berikutnya konsisten, itu namanya reliable. Selain itu kata reliable itu juga bobotnya. Jadi misalkan ada 10 soal. Dia 10 soal itu dikatakan reliable kalau bobot nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu bobotnya itu hampir sama, tidak berat sebelah. Kalau yang berat sebelah gimana? Ada soal yang terlalu sulit, ada soal yang terlalu mudah, ada soal yang sedang-sedang. Nah, itu dikatakan tidak reliable. Jadi yang namanya soal itu reliable itu adalah soal yang kualitasnya atau bobotnya itu ajek atau konsisten. Baik, sudah paham kira-kira? Nah, dari pengertian ini bagaimana kita melakukan perhitungan? Nah, nanti yang pertama metode validitas itu ada banyak. Cuma pada kasus ini saya hanya mengajarkan korelasi produk momen. Masih ada ini metode validitas yang lain, tapi lupa saya metodenya. Nanti bisa dipelajari di evaluasi pembelajaran. Terus kemudian kalau metode reliabilitas, nah ini saya masih ingat kalau ini. Ada yang split half, ada KR20, ada KR21, alpha combat. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari yang metode yang split half ini. Jadi kita akan mempelajari yang split half. Sedangkan alpha combat dan KR20 tidak kita pelajari. Ini karena ada mata kuliah sendiri yang ini. Nah, bedanya apa? Kalau split half itu digunakan untuk biasanya untuk pilihan ganda, untuk angket. Itu cocok pakai split half juga cocok. Tapi kalau soal IC yang soal jumlahnya itu tidak banyak, soal IC kan paling ya 5, paling ya 10, itu paling cocok menggunakan ini alpha combat. Kalau tidak gitu KR20 atau KR21. Kalau split half itu biasanya untuk kasus-kasus yang pilihan ganda. Tapi tidak menutup kemungkinan alpha combat itu juga cocok untuk untuk pilihan ganda. Tapi kalau untuk soal IC menggunakan split half itu kurang sesuai. Nah, kita akan mempelajari yang split half dengan juga menggunakan produk momen. Nah, langkahnya nanti seperti ini. Apa itu Pak korelasi produk momen? Bentuknya seperti ini. Ini akan kita pelajari tidak saat ini, minggu depan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan Excel untuk menguji apakah suatu data itu valid dan reliable.
Rumusnya kurang lebih ini. Kapan dipelajari? Oh, tidak usah terburu-buru. Ya, nanti akhir pertengahan semester akan saya ajarkan tentang ini. Nah, baik. Biar lebih cepat, ini persyaratannya itu harus tahu rumus korelasi produk momen. Ini rumusnya. Nah, dipelajarinya minggu depan. Tapi yang kalau nanti pakai Excel, minimal harus tahu cara menjalankan Excelnya. Yang kedua, mengetahui uji asumsi. Uji asumsi itu adalah prasyarat. Jadi prasyarat prasyarat nanti itu kapan instrumen itu dikatakan valid, kapan tidak, itu harus tahu. Kalau tidak tahu valid dan tidak itu nggak paham, ya nggak bisa. Terus yang kedua, mempunyai tabel korelasi. Nggak punya tabel korelasi Pak, juga bisa mengerjakannya. Kemudian nanti bisa menyimpulkan. Nah, adapun kriterianya sebagai berikut. Jadi kalau nilainya itu 0 sampai 20, validitasnya jelek dan juga reliabilitasnya juga jelek. Kalau 0 itu tidak valid dan tidak reliable. Jadi kalau lebih dari 0, ya dia valid dan reliable tapi ada kriterianya. Kalau sampai 20 masih jelek, kalau 20 sampai 40 kurang, kalau 40 sampai 60 ya cukup, 60 80 baik, dan kemudian kalau 80 sampai 1 itu sangat baik. Nah, itu kalau dari kategori. Nah, cuma untuk mengatakan dia itu valid atau tidaknya, langkahnya sebagai berikut. Nanti akan kita jelaskan. Nah, nanti kurang lebih fasilitasnya itu harus mengetahui data, mengetahui item dan total, memahami bagian dikorelasi, dan lain-lain. Ini saya split, kita langsung masuk ke terapan aja daripada terlalu banyak teori ya. Nah, contoh ini ada di Google Classroom, nanti silahkan dilihat. Misal saya ingin mengukur suatu instrumen saya ini terdiri dari 10 item. Jadi saya punya soal 10 pilihan ganda. Sudah jelas ya. Kemudian dari soal 10 pilihan ganda itu saya menguji coba kepada 10 responden. Jadi siswa yang saya teliti ada 10, jumlah soal yang saya berikan ada 10 juga. Paham dari sini? Nah, kalau sudah, pertanyaannya seperti ini. Dari 10 soal yang saya gunakan, ini ada 10 butir soal yang saya gunakan, apakah 10-10-nya itu layak digunakan untuk penelitian berdasarkan hasil uji coba ini? Jadi saya pertanyaan dalam penelitian ini, dalam kasus ini adalah saya punya 10 item soal dan 10 responden sebagai orang yang diuji coba instrumen saya. Ini soalnya berupa angket lah. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya itu, dari 10 soal ini, pertanyaan penelitiannya, apakah semuanya itu layak digunakan? Layak digunakan untuk penelitian. Terus bagaimana cara mengatakan bahwa nomor 1 itu layak, nomor 2 itu layak, nomor 3 layak, atau nomor 1 layak itu valid ya, nomor 1 valid, nomor 2 valid, 3 valid. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Caranya sebagai berikut. Kita menggunakan korelasi produk momen atau korelasi Pearson namanya. Nah, sehingga ketika langkah pertama kita taruh dulu, kita cari R Pearson ini. Nanti untuk hitung manualnya akan saya jelaskan di akhir perkuliahan ini. Nah, pertama, taruh taruh kursor kita di kolom yang sudah saya sediakan di sini. Klik, ini sudah saya sediakan. Di paling bawah ini ada total, bawahnya total itu kita cari korelasi Pearson. Nah, kemudian kita membuat rumusnya, kita letakkan di sini. Langkah pertama, kita klik sama dengan, kemudian kita tulis Pearson. Nah, ini kan ada tulisannya Pearson ini ya. Kita klik aja ini. Klik 2 kali. Di sini ada array. Nah, kita blok yang ini. Satu ini. Ada titik koma, tergantung settingannya Excel ya. Kadang ada pakai titik koma, ada pakai koma. Di komputer saya itu ada titik koma. Mungkin di komputer sampean koma. Nah, itu diikuti petunjuk sesuai yang ada di sini, di ini. Nah, saya pilih titik koma, kemudian array yang kedua itu adalah jumlahnya. Oke, kalau sudah, kita tutup kurung, enter. Nah, ini adalah korelasi Pearson untuk item yang pertama. Nah, kita coba untuk yang kedua.
langkahnya juga hampir sama. Yang kedua sama dengan Pearson yang ini kita klik Pearsonnya ini, Pearson. Kalau untuk yang kedua ya berarti yang butir item yang kedua ini kita sorot. Totalnya itu jangan sampai total, cuma datanya. Data pekerjaan siswa, nilai siswa yang mengerjakan butir item yang kedua kita blok. Terus kemudian kita pilih titik koma. Terus kita kita blok yang Y. Kita beri tutup kurung, enter. Yang ketiga Pak, yang ketiga lakukan dengan cara yang sama. Ini saya lakukan dengan cara yang sama ya. Pearson kayak gini. Nah, butir item yang ketiga kita blok, titik koma. Kemudian saya masuk ke butir yang Y, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, kita mendapat ini. Pak, saya capek Pak, ini kalau soalnya banyak masa harus satu-satu. Boleh. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau digeret kayak gini ya, nanti akan error. Nah, kenapa error? Karena nilai Y-nya itu berubah. Supaya tidak error, langkahnya seperti ini. Misal yang mau saya geret yang di D, yang L itu kan tetap. Jadi ketika digeser, ininya terus berubah menyesuaikan dengan atasnya, tapi yang ini tetap. Jadi yang ini karena yang L, kolom L itu supaya tetap, maka di depan kolom L kita beri tanda dolar. Nah, kita update. L-nya itu kita update dengan tanda dolar. Nanti kalau bingung, silahkan dibuka di di file yang ada di Google Classroom. Kita enter. Nah, kalau hasilnya sama. Ini kita tarik thread kayak gini. Oke, kalau sudah ya, terus kita membuat Airtable. Fungsi Airtable itu digunakan untuk standar. Contoh, misal sampean mau mengatakan, oh Pak Sofwan itu sosok dosen yang ganteng. Nggak bisa kalau saya berdiri sendiri, harus ada standar kegantengan. Misal standar kegantengannya itu adalah Lee Seung Gi, itu loh pemain Korea itu loh, Lee Min Ho misalkan. Nah, yang standar kegantengan Lee Min Ho. Kemudian dibandingkan Pak Sofwan sama Lee Min Ho ganteng mana? Oh, ganteng Lee Min Ho. Berarti Pak Sofwan nggak ganteng. Nah, jadi kita mengatakan sesuatu apakah nilai R Pearson itu valid atau tidak, kita perlu standar yang mengatakan dia valid atau tidak. Nah, standar valid tidaknya saya pura-pura nggak tahu ya. Nah, standar valid atau tidaknya dilihat di mana Pak? Di tabel korelasi ada di Google Classroom. Nah, Google korelasi ini di sini ada dua Pak, ini nilainya 0,05. Yang diperhatikan yang mana? Yang ini, tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Optionnya itu adalah 0,05 atau 0,01. Kalau saran saya cek yang 0,05. Ini sudah standar internasional yang 0,05. Jadi kita menggunakan 0,05. Nah, di sini ada DF. DF-nya itu N-2. N-2 itu apa? N itu adalah banyaknya responden yang kita teliti. Kebetulan responden saya jumlahnya ada 10. Berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi N-nya 10, nanti DK-nya itu adalah 8. Nah, terus kemudian kita runut di sini. Ininya 8, ininya 0,05. Berarti yang dipakai adalah yang ini, 0,6319. Jadi nanti saya pakai yang ini, 0,6319. Nah, kalau sudah, ini kita taruh di sebelah sini. Paste aja lah. Paste. Cuma ini kita pakai 0,639. Kan gini. Ini sebagai patokan. Nah, terus kita mengatakan apakah soal nomor 1 valid, nomor 2 valid, nomor 3 valid, nomor 4 valid atau tidak, dilihat dari mana? Aturannya sebagai berikut. Kalau nilai R di sini lebih besar daripada, jadi saya tulis ya. Saya tulis di PowerPoint aja ya. Kapan itu dikatakan suatu
suatu korelasi itu suatu item itu dikatakan valid itu apabila R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Nah, R tabel itu yang mana, Pak? Yang ini, R yang dilihat dari tabel. Ini merupakan tabel patokan. Jadi patokan data itu valid atau tidaknya dilihat dari sini, dari tabel ini. Nah, terus kemudian caranya gimana menyimpulkannya? Ya ini 0,02 lebih besar dari 0,3 gak? Oh, ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ini tidak valid. Nah, caranya gini. Oh, ini 0,396 dengan 0,06 lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar yang ini, yang lebih besar yang R tabel. Oh, berarti ini tidak valid. Nah, kalau yang ini, Pak, 0,636 0,6362635 dengan 0,63 lebih besar mana? Oh, ternyata lebih besar yang ini. Nah, baru yang ini datanya adalah valid. Pak, capek Pak ini nuliskannya harus ngukurnya satu-satu. Boleh pakai rumus. Rumusnya itu adalah rumus if. Caranya sebagai berikut. Misalkan saya hapus ya, saya klik. Nah, kita arahkan ke sini. Kalau pakai if sebagai berikut, sama dengan if buka kurung apabila nilai yang ada di atas ini lebih besar daripada R tabel, maka kita tulis valid. Kan gini, tutup kurung. Nah, kalau kurang dari sama dengan nilai ini gimana sisanya? Ya tidak valid. Kita tulis ada petiknya ya, petik tidak valid. Nah, kita beri petik tutup. Kita enter. Nah, supaya ketika digeser ini nilainya tetap, khusus yang B15, letaknya R tabel ini kan di sini. Nah, nilai yang di sini kita beri tanda tanda dolar supaya tidak berubah. Di enter. Nah, kalau sudah ini kita geser, ini baru bisa ini. Jadi dari instrumen yang saya berikan, dari 10 soal yang diberikan, ternyata yang valid itu cuma 1, 2. Jadi dari 10 itu yang valid cuma 2. Yang lain tidak valid. Artinya dari 10 soal yang sudah saya buat itu, yang layak digunakan untuk penelitian itu hanya 2 nomor saja. Oleh karena itu, ketika kita mau penelitian dan kita mau menguji coba instrumen, saran saya butuhnya 20. Nah, yang diuji validitas reliabilitas itu jangan 20 soal. Kalau bisa lebih banyak. Berapa, Pak? Ya kalau bisa ya 2 kali lipatnya lah, 40 soal diuji coba. Kenapa? Karena ya seperti ini. Contoh ya, kita memberikan 10 soal, ternyata yang valid cuma 2. Nah, susahnya apa? Berarti kita harus membuat soal lagi sampai soal yang nomor 1, 2 sampai dan lain-lain sampai valid. Nah, kelemahannya kalau kita membuat soal sedikit, maka soal yang layak digunakan untuk penelitian itu ya hasilnya juga sedikit. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di WA pertanyaannya, atau di kolom komentar, atau di diskusi forum di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan menguji coba untuk yang reliabilitas. Jadi reliabilitas bentuknya seperti ini. Kita menggunakan metode split half namanya. Jadi membagi dua. Konsep membagi dua itu ada banyak cara. Ada yang membaginya itu awal akhir. Kalau nomor soalnya ada 10 ya, kan genap. Maka soal nomor 15 dijumlahkan, soal nomor 6 sampai 10 dijumlahkan, itu boleh awal akhir. Atau kita punya metode ganjil genap. Soal yang ganjil dengan soal yang genap. Nah, itu dijumlahkan. Kalau saya pada pertemuan ini saya menggunakan metode ganjil genap. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini dari soal yang tadi, yang ganjil itu saya pilih, totalnya kan ini. Nah, soal yang genap saya pilih, totalnya ini. Jadi saya memperoleh jumlah soal ganjil dan jumlah soal yang genap. Nah, bagaimana cara mengukur
reliabilitasnya. Nah, cara mengukur reliabilitasnya sebagai berikut. Pertama, kita cari R setengah-setengah. R setengah-setengah itu maksudnya gimana? Ya, maksudnya kita cari korelasi ganjil, jumlah ganjil dengan jumlah genap. Caranya sebagai berikut. Sama dengan Pearson yang ini. Jumlah ganjil kita blok. Terus kita beri titik koma. Jumlah genap kita blok. Kita beri kurung tutup. Kita klik enter. Nanti dia otomatis akan muncul. Nah, kalau R setengah-setengah sudah, kita mencari R rumus R ini 11. Rumusnya sebagai berikut. 2 kali R setengah-setengah dibagi 1 plus R setengah-setengah. Nah, kita masukkan ke dalam rumus Excel. Kita letakkan di sini R11 ya, kita letakkan dulu. Kemudian kita tulis rumusnya sama dengan, kita beri kurung buka untuk yang atas, 2 kali R setengah-setengah, kolomnya kan ini. Kita klik R setengah-setengah itu B15 tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah R setengah-setengah. Nah, kita klik lagi B15 tutup kurung. Kita pilih enter. Nah, ketemunya ini. R tabelnya Pak, R tabelnya juga kita cek dari tabel. Soalnya kan ada 10, betul ya? Soalnya ada 10. Nah, kita cari di sini R tabel. Nilainya adalah 0,6319. Soalnya ada 10, ininya juga 5. Tabelnya sama Pak, yang digunakan sama. Jadi kita menggunakan tabel korelasi yang sama. Nah, ini tulis 0,6319. Kita tulis di sini 0,6319. Kalau ini tidak usah pakai rumus Excel yang rumit-rumit. 0,9 aturannya seperti ini. Soal itu dikatakan reliabel apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, ini 0,9485 dengan 0,63 lebih besar yang mana? Oh, ternyata lebih besar R11. Maka dia dikatakan reliabel. Reliabel itu ajek. Jadi kesimpulannya dari soal ini bahwa susunan soalnya nomor 1 sampai nomor 10 itu mempunyai tingkat kesulitan yang konsisten. Tidak ada yang satu lebih sulit, satu yang lebih mudah, nggak ada. Berdasarkan hasil perhitungan. Nah, baik. Dari data ini kita menyimpulkan yang pertama, dari sebaran soal 10 soal yang saya berikan kepada responden, untuk responden yang bukan anggota penelitian, itu diperoleh dari 10 soal yang diberikan tuh yang valid atau yang layak digunakan untuk penelitian hanya 2, yaitu soal nomor 3 dan soal nomor 7. Selain itu tidak layak digunakan penelitian. Kalau tidak layak digambarkan Pak, pilihannya bisa di drop, dibuang, kemudian kita ganti soalnya yang baru. Nah, soal yang baru itu diuji coba lagi. Nah, langkahnya gitu. Nah, berarti dari soal 1 sampai 10 yang layak digunakan penelitian adalah soal nomor 3 dan soal nomor 7. Selain nomor 3 dan 7 itu tidak layak digunakan untuk penelitian karena tidak valid. Tetapi kalau dilihat dari komposisinya, soal nomor 1 sampai 10 itu soal tersebut dinyatakan konsisten. Konsisten itu artinya konsisten itu maksudnya adalah dia itu nomor 1 sampai nomor 10 tingkat kesulitannya sama. Jadi bisa digunakan, tidak ada yang lebih mudah atau tidak ada yang lebih sulit. Jadi ibarat orang itu ajek lah. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini tentang validitas dan reliabilitas saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.